Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uth li jami'in nas huda wa rahmah wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa afdali. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa atim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasir al-haq bil-haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kepada para habaib wabil khusus akhina fillah Ustazi Al-Habib Abu Bakar Ibn Al-Habib Al-Wali Al-Habib Abdurrahman Ibn Al-Habib Ahmad As-Segaf mata'ala Allah bitul hayatihi. Akhina fillah Al-Habib Fauzi bin Taha Al-Haddad mata'ala Allah bitul hayatihi. Wa akhina fillah Mukarram Al-Ustaz Muhsin mata'ala Allah bitul hayatihi. Para orang tua, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga mungkin hadir pada malam hari ini, dan para pemuda yang saya hormati, alhamdulillah kita patut bersyukur yang pada malam hari ini berkat bantuan pertolongan dari Allah Rabbul Alamin bisa berkumpul bersama-sama untuk memperingati acara yang sudah mendarah daging buat kita, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid, kalau kita teliti dari kitab-kitab Maulid apapun itu, pasti sebelum masuk ke dalam fasal-fasal yang ada di dalam susunan para aulia dan ulama tentang Maulid yang merupakan biografi sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti selalu diawali dengan surah Inna Fatahna. Setelah surah Inna Fatahna yang memang merupakan penjelasan bahwa tertutup semua pintu protes siapapun, sealim apapun, untuk mempersoalkan kemuliaan keagungan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu diungkap fasal yang keduanya setelah Inna Fatahna, diceritakan, dipaparkan tentang kemahagungan Allah Rabbul Alamin. Di Maulid Simtul Durar pasti ada ucapan yang pertama setelah Inna Fatahna, alhamdulillah al-sultan, dan seterusnya, bercerita tentang siapa itu Allah Rabbul Alamin melalui sifat-sifatnya. Kemudian Maulid Deba, alhamdulillah al-Qawiyil Ghalib, al-Waliyil Talib al-Ba'ith al-Waridul Manizan, dan seterusnya. Maulid Bazanji, Abtadi'ul Imla Bismillatil Aliyah, dan seterusnya. Ada maksud apa sebetulnya ini? Kita perlu tahu bahwasanya pada fasal-fasal setelah menjelaskan tentang kemahahebatan, kemahagungan Allah Rabbul Alamin, akan dipaparkan tentang biografi manusia yang kemuliaannya tidak bisa direngkuh dengan ilmu sedalam apapun, dengan akal sehebat apapun, sehingga memberikan pengertian bagi orang-orang yang berakal, yang di dalam akalnya terdapat ilmu dan iman, bahwasanya tidak ada satupun orang yang dapat dan mampu memuji Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau sudah diletakkan oleh Allah Ta'ala pada puncak kemuliaan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang puji itu. Jadi kalau ada, maaf saya secara pribadi, kalau ada kalimat ucapan madaih nabawi gitu, madah-madah,
Kalau saya sebetulnya kalimat madah madani kurang setuju sebetulnya. Kenapa? Karena yang diungkap itu ada lebih daripada apa yang dipapar. Mau cerita tentang apa? Tentang Nabi SAW. Kuncinya cuma satu. Anta ba'dallah. Engkau itu setelah Allah ya Rasulullah. Kalau Allah zat yang maha agung. Sekali lagi saya ulangi. Allah adalah zat yang maha agung. Nabi hamba yang maha agung. Nabi Allah Adam, ketika kita dengar nama itu, pasti di benak kita selalu berpikir, akan selalu langsung berpikir bahwa Nabi Adam nggak punya emak, nggak punya bapak. Betul? Begitu pula Ummina Hawa. Kemudian Nabi Allah Isa, ada ibunya nggak ada bapaknya. Tapi untuk Nabi yang satu ini, bapaknya ada, ibunya ada. Tapi mari kita gali. Ayah dan ibu An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan Rasulullah SAW melalui ibu dan bapak. Ini di dalam pengertian batin, pengertian hikmah, agar umat tidak mengatakan Nabi anak Tuhan. Bapaknya ada, ibunya ada, Muhammad bin Abdullah. Tapi mari kita lihat, kapan ayahnya itu meninggal? Ayah beliau meninggal setelah tugasnya selesai, memindahkan nur dari sulbi beliau ke rahim yang sangat mulia, wanita termulia, yaitu ibu termulia. Wanita ini banyak, ada ibu termulia, istri termulia, gitu, anak termulia. Walhasil waktunya nggak cukup aja kalau kita mau bahasnya. Ya, sampai nyender, sampai tidur juga nggak bakalan selesai. Paham itu? Meninggal beliau pada, menurut sejarah, dalam kandungan umur 6 bulan. Kemudian Nabi tidak mengalami hidup yang lama dengan dalam belayan buayan ibunya. Menurut sejarah umur 6 tahun ibu beliau meninggal, yang sedang dalam membutuhkan pelukan seorang ibu, ibunya meninggal karena dianggap tugasnya selesai oleh Allah SWT. Di situ Allah menzahirkan bahwasanya yang mengasuh Muhammad adalah aku, yang mendidik Muhammad adalah aku, yang menjaga Muhammad adalah aku. Sebab hikmahnya, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Sedangkan Nabi dicikal bakalkan untuk menjadi kunci keridhaan bagi siapapun. Makanya hikmahnya, ketika Nabi minta kepada Allah Rabbul Alamin agar ayah ibunya dibangkitkan, dihidupkan kembali, maka ayah dan ibu Nabi diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk hidup kembali, menyaksikan kenabian Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi satu-satunya yang ibu dan bapaknya menjadi umatnya. Walhasil nih akal nggak nyampe dah. Kalau mau dipaparin nggak bakal nyampe nih akal. Mau kuliah di mana juga nggak bakal nyampe. Kalau buat Nabi mah nggak bakal nyampe. Seandainya Nabi bukan rahmah, para sahabat matanya buta melihat Nabi. Nggak ada yang sanggup. Makanya Imam Abdurrahman di dalam salah satu fasal Rawi Deba menyatakan apa? Wa ma'asa an yugala fi man wasafahul Quran. Ya, kalau bahasa Cipinangnya bilang, mau ngomong apa lagi tentang kehebatan orang ini? Wa a'raba an fadailih Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Yang keistimewaan, keagungan, keunggulan, kemuliaan, kehebatan, kecakapan, keharuman dan kehebatannya sudah dipaparkan di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Jadi tidak ada yang bisa memuji Nabi kecuali Allah. Sholawat nih sekarang nih, kita ada di tempat maulid, emang semuanya dapat rahmat? Belum tentu. Kalau yang dengar nama Muhammad nggak sholawat, mingkem tuh mulut, itu nggak dapat rahmat. Nggak, celaka ya.
Beliau yang ngomong ragima anfurajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, celaka orang yang dengar namaku disebut gak sholawat. Harapan kita cuma dari sholawat doang. Sholat 5 waktu wajib kan? Munafik sholat nggak? Jadi imam kadang-kadang. Munafik sholat nggak? Jadi khotib kadang-kadang. Munafik sholat nggak? Jadi ketua masjid kadang-kadang. Munafik sholat nggak? Jadi bendahara masjid kadang-kadang. Munafik sholat nggak? Wakafin tanah buat masjid kadang-kadang. Makanya masih ada ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Bayangkan orang yang sholat masih celaka. Siapa mereka? Yang tidak menunaikan hak-haknya sholat. Apa haknya sholat? Menjauhkan yang Allah murka, mengerjakan yang Allah ridho. Inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Makanya dibilang dalam satu hadis, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya wal munkar lam yazdad min Allah illa bu'dan. Orang yang udah sholat takun sampai tahajud, sampai tasbih pada putus, bininya nyapu pagi-pagi itu. Tasbih pada copot bininya. Tahajud dulu deh, walau subuhnya kagak juga. Enak kan begitu. Tapi orang munafik coba suruh salawat. Suruh salawat jangan banyak 11 aja. Entah yang ketiga nyadar. Baru dapat 3 nyadar. Dapat 4 tidur. Jadi sholawat ini betul-betul sesuai gitu yang diajak oleh Allah Ta'ala orang beriman. Yang diajak orang beriman. Yang ngajak yang maha mulia, yang menciptakan kemuliaan, ngasih satu perbuatan super mulia. Orang kalau rajin sholawat bahkan nggak dilihat sama malaikat tuh nggak ngeliat kulitnya putih apa hitam. Enggak, biar kayak dodol Kalibata juga tetap aja mulia. Makanya kenapa saya sebut dodol Kalibata? Karena dodol paling enak. Gitu. Kayaknya kan dodol gila dalamnya. Udah nggak dilihat lagi, udah nggak dilihat anak siapa, bagaimana, nggak ada. Mungkin udah pernah apa belum, ilmunya enggak, udah sholawat melulu juga. Itu surat sakti Pak. Orang bawa mobil Pak, kaosnya sobek, celananya pendek, pada sobek, pada bolong. Tapi kartu tol bawa, duitnya ada, geset, terbuka itu tol. Bawa mobil baby cakep bener, dasi segala macam, kartu tol nggak kebawa, pulang lagi Pak. Mundur udah, bikin macet doang udah. Geset. Ngomong tuh mesin, ya duit masuk tol lo. Jadi surat sakti. Apabila ada tulisan Muhammad bin Abdullah. Beliau bersabda dalam satu hadis, "Atiba bal jannah yaumal qiyamah fastaftihu." Fa yaqulu al-khazinu man anta? Fa aqulu Muhammadun. Fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Nanti aku datang ke pintu surga, kata Nabi SAW. Langsung ke pintu surga Nabi, memang udah dapat izin duluan. Kita jangan jauh-jauh Pak, anak lurah. Lurah punya anak, ada pembagian duit di kantor kelurahan. Di situ di undangannya tulis jam 8. Anak lurah datang setengah 11. Walaupun belum datang ditinggalin Pak. Begitu nggak kira-kira? Bagaimana kalau yang disayang Nabi? Makanya kesempatan nih kalau maulid niat minta ampun sama Allah nih. Niat. Masyikama majma'il maulid yujadil qurub tawagat taubat kana asi kita baca tuh. Maulid ini bisa jadi sarana orang tobat kepada Allah. Kalau mau lihat maulid hebat apa enggak, lihat yang benci. Jangan lihat yang pada maulid. Kalau maulid bisa pura-pura. Sampai kayak nangis gitu. Orang maulid ngasih duit kagak makan paling banyak. Paham ya? Apalagi orang sekarang sholawat kalau kayak orang jerit-jerit ada-adanya banyak kan begitu Bang. Dasarnya apa? Sholawat itu walaupun dia dapat pahala, iya cuman biar akhlak penyok. Jangan semua-muanya biar berbeda sholawat nonton bola. Jadi walhasil kalau kita mau paparin satu-satu, Nabi yang paling rame kelahirannya dan yang paling ditunggu Nabi Muhammad SAW. Makanya nih kita maulid nih jangan bacanya asal goblek nih. Ada asal goblek? Ngerti ya? Ini dipilihin mufradatnya istimewa semua. Seperti contoh maulid tiba ya, kita baca yang pendek aja nih. Lihat nih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim.
أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kalau orang yang belajar balaghah dibilang itu kalimat saja, kalimatnya luar biasa, mufradatnya dipilihin yang paling. Mufradat kan banyak sinonimnya, banyak mutaraddifatnya, banyak persamaannya. Tapi yang diambil yang istimewa-istimewa. Kenapa? Karena buat memuji durra. Man yakbulu hadhihi durratal yatimah allati la tujadu laha qimah qalat at-tuyuru nahnu nakbuluhu wa naghtanimu himmatahu al-'azimah. Itu waktu Nabi lahir ada suara teriak di langit. Siapa nih yang mau memelihara intan berlian yang tiada ternilai harganya? Itu unggas-unggas semuanya nyaut. Nahnu nakfulu wa naghtanimu himmatahul azimah. Kami yang akan merawat untuk demi kami mendapatkan kemuliaan dan kebarokahannya. Qalatil wuhush, binatang buas nyaut lagi. Nahnu aula bidzalika likainana la syarafahu ta'zima. Kami yang lebih utama karena kami gagah, kami buas, kami bisa menjaganya. Teriak lagi malaikat, gila ya ma'asyaral umam iskunu fa inna Allah qad hakama fi sabiqi hikmatihil qadimah bi anna nabiyyahum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yakunu radi'an li halimatal halimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Berebut pada mau merawat Nabi itu berebut. Tapi Allah sudah menentukan bahwasanya yang bakal menyusui nanti Ibu Halimah As-Sa'diyah. Makanya Nabi dibawa ke Bani Sa'ad. Dibedah dada beliau di sana, dikeluarkan hati suci beliau yang penuh dengan nur, ditambahkan nur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak model ustaz-ustaz penyuh sekarang, dibuka dadanya, dicuci, pala lo yang dicuci. Dicuci barang kotor penyuh. Pak, jangan pakai ngatain Nabi, jangan pakai benci sama Nabi, Pak. Memandang sederhana aja. Nabi Allah marah. Kenapa? Karena tidak ada cakep yang melekat pada wajah siapapun, melainkan diambil dari cakep yang ada pada Nabi. Tidak ada yang gagah, melainkan diambil dari gagah yang ada pada Nabi. Tidak ada yang harum, kecuali diambil dari sedikit yang ada harum pada Nabi SAW. Idza jalasa fi majlisin baqiya tibu fihi ayyaman wa in taghayyab wa yujadu minhu ahsanu tibin wa in lam yakun qad tatayyab. Apabila Nabi duduk di satu tempat, aromanya tertinggal, walaupun sudah beliau pergi beberapa hari, aroma itu tetap tertinggal, padahal beliau tidak pakai minyak wangi. Tuh yang pada ngomong abah ibu Nabi matinya enggak Islam, udah pakai deodoran sampai diopiok deodoran, tetap masih bau. Pakai ngomong bapak ibu Nabi nggak masuk surga. Kalau lu goblok jangan sampai habis, bagi-bagi orang. Apalagi zaman sekarang nih, wah luar biasa, ada punya magam Nabi Sulaiman, ngomong semua. Dan diladenin, Pak, itu hikmah semuanya itu. Yang ngata-ngatain Habib udah gak ada, itu hikmah semua itu. Kenapa emang? Habibnya banyak yang pada belagu. Haji kagak apa kagak, tinggal cincin orang yang diambilin. Paham? Tapi tetap yang bukan Habib gak boleh kurang ajar. Takut engkongnya marah.
Nah cuman yang jadi Habibnya nih kudu pada tahu diri gitu. Kan udah ditandai sama orang-orang yang benci sama Habib mah, pengikut Habib tuh goblok semua, nggak bisa baca kitab gitu. Baru bertingkah mulu. Habib. Terus kenapa kalau lu Habib? Paham ya? Iya, makanya radhiyallahu anhu Sayyidul Walid Habibul Imam Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir As-Sugaf radhiyallahu anhu nafa'ana bil ilmi fid darain. Saya ini murid yang paling brengsek. Tapi alhamdulillah dianggap anak. Iya, dipersaudarakan sama beliau. Itu beliau pernah ngomong begini sama saya. Kalau datang saya ini datang. Assalamualaikum Walid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ahmad bin Shalih Walid. Ahlan ya waladi. Beliau buka kacamatanya, kitabnya ditutup. Saya cium kaki beliau itu. Dikatain sekarang orang yang kaki dikatain kan? Ini yang rombongan penyong biarin aja. Kaki orang alim beda pak, darahnya aja racun. Cium, usap muka, baru saya mencium tangan. Lah kata Walid, sabda, mari pipi ente kemarin dulu. Saya ngangsrongin muka, kemana aja orang itu. Saya minta lagi, duit kemana. Kalau kan guru malah kudu begitu. Lu ngasih jeruk kagak mau gelin banting. Datang rumah guru minjem duit doang, bocah. Lihat kemana? Dari mana Ahmad? Dari rumah Walid. Kabar, ayah, gol. Kalam Ahmad, ngomong. Kita ngomong, akhirnya Walid ngomong, ya Allah, ya Ahmad. Sekarang ini anak mau ngobrol sama siapa lagi? Teman-teman anak sudah pulang ke rahmatullah semua. Anak masih kepengen ngaji ya Ahmad. Walid, sini lu aja ada berapa juga Fagi. Waliullah yang Allah zahirkan ilmunya, bukan doanya. Kalau doanya yang dizahirkan, orang pada datang kepada beliau bawa air. Tapi karena beliau dizahirkan ilmunya, makanya orang datang sama beliau bawa pulpen, sama buku, sama kitab. Biar brengsek. Dapat natro, ditransfer terus coy. Iya. Guru mah bagaimana caranya? Kalau guru ada di hati kita itu biasa. Yang luar biasa itu spesial kayak martabak telur. Yang lebih kita ada di hati guru. Wah saya udah kayak anak kecil berdebat Walid udah bagaimana caranya Walid supaya kita supaya kita begitu. Paham itu? Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita ada di hati Nabi SAW? Maulid tiap tahun makan minum di tangan kiri aja. Tunggu. Kita ikut Nabi dari setapak demi setapak, dari yang gampang-gampang dulu, makan minum tangan kanan, baca bismillah, baca sholawat. Itu begitu masuk ke makanan minuman di perut kita, dalam satu riwayat dinamakan yang talib katanya, bergerak di perut kita tuh. Mendoakan kita, memintakan ampun kepada kita. Sebelum Allah ampunin kita, nggak berhenti dia bergerak tuh. Makan dan minum yang dibacakan sholawat padanya. Halo, emang dasar lu memang rombongan apes. Sama yang benar-benar nggak percaya. Giliran tisu dibakar, tidur. Tanya main bawa acara, laki nih. Ayo gimana? Perempuan, gimana suami kamu? Oh, suami saya separuh setan lah. Percaya main begitu. Gitu kan? Iya. Udah segitu aja, jangan banyakan. Ini sekarang cerita wali ini udah banyak banget diserang orang nih sekarang. Iya. Soalnya kalau masalah selamat mah rezeki-rezekian sih. Biar mukim sampai bongkok, emang dasarnya neraka mah tetap entar sama Firaun naik babi. Paham maksudnya ya? Orang kan dari nol belajar belum bisa sampai bisa punya ilmu, terus waroknya ada, zuhudnya ada, gitu ya. Kalau dengar wali ditiru, oh ini wali bagaimana nih jadi wali sebab apa nih? Wali jadi wali gak gratis. Ada orang jadi wali karena birrul walidain, patuh kepada kedua orang tua. Seperti siapa? Radhiyallahu anhu Habib Ali bin Abi Thalib. Itu beliau dirinya Habib aja nggak tahu. Bengkel sepeda sampai dapat barokah dari Al Habibul Imam Shalih bin Masjid Al Hamid Tanggul. Dikasyaf sama Habib Shalih, didatengin dengan singkat cerita dapat barokah Habib Shalih sampai menjadi orang solehnya Habib Ali. Dengan sebab birrul walidain. Ibunya sakit. Bahasa Jawa aku nggak bisa nyontohnya deh. Pokoknya yang penting bahasa Indonesianya aja deh ya.
Aku sakit aku kepengen suster. Saking mau nyenangin emak, saking mau nyenangin ibunya, itu dipanggil teman perempuannya suruh pakai baju putih dikasih bodrek. Ibunya girang, angkat tangan ibunya. Jadi wali, bukan yang bapak kebunnya lebar, begitu sakit minta mati. Datang ke Habib, bapak sakit udah lama banget, Bib. Ya, ini bagaimana kalau emang bapak jadi baik dari baik, kalau enggak ya bagaimana gitu, Bib kan? Habib kan nanya, tapi bagian kan nih? Wah, bocah. Orang tua dulu tuh lagi masih bayi, kehujanan, pala pakai koyok nyari duit, bagaimana cara supaya orang anaknya makan? Giliran orang tua sakit pengen buru-buru mati. Ribut dan saudara-saudara berebut kebun. Alhamdulillah men. Jangan. Orang tua tuh mandang wajah orang tua itu lebih afdol daripada memandang Ka'bah. Makanya mumpung masih pada punya orang tua, datang ke rumah orang tua. Bawa cucu, ajarin cium tangan, kasih cucu duit nih, dia hadiah kita menenek sama kakek. Bukan mau lebaran bawa anak cucu dong, tajid sama kakek, tajid sama nenek. Anak geblek tuh. Singkat cerita udah gak usah panjang-panjang lah ya. Maulid yang jelas yang kita peringati maulid adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, beliau nggak butuh diperingati maulid oleh kita. Kita yang butuh pada beliau. Tujuan para aulia dan ulama menyusun maulid tujuannya agar kita selalu tetap punya hubungan kepada Nabi SAW. Paham ya? Nah makanya sekarang lihat, kalau mau lihat Nabi itu hebat dari yang benci, jangan dari yang pura-pura cinta. Kalau cinta masih bisa pura-pura, tapi kalau benci mah asli. Asli. Gitu. Ya, makanya insya Allah mudah-mudahan nih ada hikmahnya ini. Ya, ada yang mengatakan Habib putus, gak ada keturunan Nabi, itu ada hikmahnya itu. Jadi Habib-Habib yang pada biasanya gerilya tuh ngerem juga dikit mah ya. Ngerem gak dikit? Ngerem ya, Bib. Ngerem. Apa lu? Emang lu Habib? Pak, saya cuma mau ngasih tahu doang Pak, kalau ada orang punya punduren. Ada orang punya punduren, dipetik nih, yang tua-tua. Yang ini dibelah manis, duren. Beduri. Yang ini dibuka, beduri juga. Enggak manis, bukan duren ini mah. Gila kita Pak. Paham itu ya? Karena Habib enggak masuk. Pasti ada salah, ada dosanya. Paham itu? Gitu. Jadi udah dah yang begitu-begitu kita dengerin. Ini nasihat dari Allah buat siapa? Buat pencinta. Supaya nggak gampang main cinta aja. Tahu-tahu alirannya beda. Ada nggak oknum Habib yang begitu? Ada. Habibnya juga jadi ngerem kalau ada yang begitu mah. Pokoknya ini nasihat dari Allah semua ada ini mah. Yang Habibnya jadi tahu diri, yang pencintanya juga jadi tahu mestinya ngikutin siapa, gitu. Mencintai belum tentu boleh ngikutin. Cinta kudu ngikutin, tar dulu, lihat dulu. Terus sahabat dicelah masa kita mesti ngikut, nggak boleh. Paham ya? Jadi yang jelas sebelum kita ngambil barokah dari maulid, ini nabi-nabi udah ngambil barokah duluan. Pungkasan daripada fasal maulid dewa dikatakan fa'ahbatani Allah azza wa jalla ila al-ardi fi dhahri Adam. Aku ditaruh di punggung Adam waktu Adam diturunkan oleh Allah dari surga. Jadi Nabi Adam gak takut dari surga diturun ke bumi, gak punya rasa takut, berani terus bertobat, minta ampun kepada Allah ya. Karena atas pelanggaran yang dilakukan olehnya. Biarin kalau beliau yang ngomong mah. Kalau kita mah nggak boleh ngomong Nabi maksiat, nggak ada Nabi maksiat, nggak ada. Sebab ketentuan Nabi Adam makan buah huli sudah ditentukan sebelum Nabi Adamnya dicipta. Jadi jangan jadi ustaz kurang ajar ke zaman sekarang nih. Adam mana? Temen lu. Bilang Nabi Allah Adam, alaihis, bapak kita itu. Nabi Adam kan bapak kita, bapaknya manusia Abul Bashar. Ditaruh di punggung Nabi Adam. Wa hamalani fi safinati fi sulbi Nuh. Waktu Nabi Allah Nuh diperintahkan hijrah oleh Allah Ta'ala mengarungi bahtera naik perahu besar,
Itu perahu mestinya terjungkal, tapi karena ditaruh nur Nabi di sulbi Nabi Nuh, maka perahu itu jalannya tenang. Sallallahu alaihi Nabi. Ya seragam salawat mah. Wa ja'alani fi sulbil khalil Ibrahim hina qudhifa bihi fin nar. Dan aku ditaruh di sulbinya Ibrahim waktu Ibrahim, Nabi yang ngomong nih, kalimat Ibrahim, Nabi yang ngomong. Kalau kita ngomongnya Nabi Allah Ibrahim. Ini kata terjemahin, ya. Aku ditaruh di sulbi Ibrahim pada waktu Ibrahim dimasukin ke api. Api gak berani makan kulit Nabi Ibrahim. Sampai Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu ta'ziman li sayyidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat itu dalam riwayat sampai dibilang api bukan cuma api Namrud yang adem, api semua di dunia adem waktu Allah berfirman begitu. Paham itu? Walhasil perpindahan nur Nabi dari sulbi Nabi Adam. Apalagi kalau menceritain dari awal, gua sampai besok gak kelar. Dari sulbi Nabi Adam, terus Ibu Hawa kalau melahirkan dua giliran yang untuk dititipin nur Nabi satu, Nabi Rashid. Keistimewaan. Udah jangan cerita muji-muji, kita cuma mengungkapkan apa yang sudah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza masya baina ashabihi faka'annahu al-qamaru baina an-nujum az-zur. Kalau Nabi lagi jalan diiringi oleh sahabat-sahabatnya, itu laksana bulan purnama yang diapit bintang-bintang. Sallallahu alaihi Nabi. Wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. Kalau senyum itu tulus Nabi. Tulus dari hatinya. Iya nggak kayak kan di sini ada kadang-kadang orang lagi ketawa. Mahal banget kalau ketawa. Saya cuma kasih tahu doang Pak, kalau mangga asam laku, makan rujak muka asam kagak beli. Kita kan bisa senangnya tempat maulid doang. Iya, ulang token ngadu. Paham kan? Jadi yang jelas kalau kita sekarang bisa memperingati maulid ini karena Allah berkehendak kita mau diberikan rahmat. Karena dalam hadis dinyatakan la yu'tina li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Tidak Allah berikan 5 perkara kepada seorang melainkan hadiahnya sudah nungguin. Gitu. Hadiah udah nunggu. Jadi kalau Allah mau ngasih kita 5 hadiah, kitanya dibikin bisa ngerjain yang 5. Yang pertama apa? La yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Digerakin hati kita waktu ngopi, alhamdulillah bisa ngopi. Sebab walau kopinya ada, gulanya ada, airnya ada, pancinya ada, kalau kompor gasnya nggak bisa masak air. Jadi kenali Allah. Karena seorang guru harus mengenalkan umat kepada Allah, tentang Allah. Jangan ngomongin yang model-model dah, makhluk halus ngomongin apa, jangan, cebok aja urusin yang benar. Cebok yang benar, wudu yang benar, mandi junub yang benar, sholat yang benar. Udah, itu sholat aja udah ada doa di situ itu. Terus cara beradab kepada Allah bagaimana, cara beradab kepada Nabi bagaimana, cara beradab kepada aulia bagaimana, cara beradab kepada orang tua bagaimana, cara beradab kepada guru bagaimana, cara beradab sama keluarga bagaimana, itu ada aturannya semua. Paham ya? Jadi jangan kita merasa kita bisa melihat terus kita kenal. Ntar dulu ada tukang beca. Ini saya tutup sama tukang beca nih. Tukang beca lagi mangkal gitu. Biasa nyabutin jenggot pakai duit logam dulu. Ya, benar. Benar nggak begitu? Betul orang ngomong bang, berapa duit sana bang? Disebut tuh alamatnya. 20.000, mahal amat. 10.000. Enggak 20.000. Lah jadi kelihatan, tuh kelihatan. Jalanannya langsung aja gitu. Kang beca pinter. Matahari itu kelihatan Pak. Tukang beca. Tukang beca bener nggak? Gitu. Jadi jangan sok kenal sama Nabi, jangan. Jangan. Sama bapaknya belum tentu masuk surga, Nabi belum tentu masuk surga. Surga dibikin dari nur Nabi sama-sama. Udah, jadi kuncinya yang penting nih sekarang peringatan Maulid kita tahu aja tujuannya apaan. Tujuan diadain peringatan Maulid supaya orang bisa duduk bareng-bareng nih.
kaya sama yang rada susah bisa bareng, pejabat sama yang bukan pejabat bisa duduk bareng. Ntar makan nampan satu berempat, dagingnya sepotong. Kan begitu. Emang gua salah? Daging satu. Yang anak muda begitu mau makan dia tuh ada orang tua nggak ada. Oh, ada orang tua tawarin dulu orang tua. Silakan Pak. Jangan udah dipegang dulu daging murah orang tua disuruh enak Pak. Kejepret. Akhlak yang orang tua duluan makan. Pak silakan duluan. Enggak, kata anak muda. Tanya orang tuanya. Lu aja duluan. Enggak, Bapak duluan. Ada Islam begitu Pak. Gitu. Nah cuman yang tuanya udah tahu diri. Begitu ya Pak, main genggam aja dia habis. Lewatan tua begitu. Paham ya? Jadi makannya tuh diajarin supaya berjiwa sosial. Makan senampan, daging satu, makannya berempat supaya berbagi. Garisannya diakurin, set, mau meteran. Ini bagian gua. Pokoknya didikan aulia dan ulama mau udah gak ada salahnya. Makanya sekarang lagi pada berebut jadi ulama nih pada nih. Penyung pada berebut jadi ulama. Iya, pakai baju ulama. Imamanya imam ulama. Ngomongnya omongan Fir'aun. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Nah gitu. Jadi ini semuanya nasihat dari Allah. Ada yang bilang Quran gak sempurna. Ada yang bilang wahyu salah turun. Ada yang bilang Nabi ada lagi. Sama dia tuh. Ya. Ada yang bilang semua amalan aulia ulama bilang dolalah. Gitu, nggak ada dalilnya. Nah terakhir Habib bilang nggak ada. Loh ini biasanya nih kalau ngomong begitu tuh kekenyangan di rongrong biasanya. Orang mau ngomongnya mesti begini. Lihat saudara-saudara, kita kalau ketemu Habib itu jangan sembarangan ikut. Sebab ada oknum-oknum Habib juga yang kagak bagus. Itu baru bener. Jangan karena jam tangan nih mahal, mungkin diambil dari jam tangan itu. Ya, terus Habib semua nggak ada. Kalau Habib semua nggak ada, Imam Mahdi dari mana? Goblok sampai habis. Paham ya? Udah nggak usah banyak-banyak lah. Yang penting kita tahu bahwa kita maulid disusun pakai ilmu, pakai iman, pakai yakin, pakai adab, pakai tujuan murni. Makanya walaupun penyusunnya sudah meninggal ratusan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, tetap kitabnya masih. Nah, tinggal yang hadir maulid sekarang nih. Kalau punya anak mau masukin pesantren, lihat dulu. Zaman kalau di pesantrennya bagus, lihat dulu ajarannya bagaimana. Jangan sampai nanti tuh anak udah pulang pesantren, udah terlanjur PO, bapaknya bilang, Pak, tobat Pak. Bapak maulid sama ini Pak. Bapak tahlil Pak selama ini Pak. Itu nggak ada itu. Itu semuanya ikan sepat Pak. Khurafat, maksud khurafat. Ikan sepat, khurafat. Jadi tanya, nih ada guru, ada orang tua tanya, saya mau mukimin anak di mana? Biar dipilihin sama guru-guru. Anak muda yang pada mau kawin, jangan di Facebook. Tanya orang tua, tanya guru. Wah kalau di Facebook kok perempuan cakep semua. 6 bulan nikah becaling. Paham ya? Begitu. Udah jadi pokoknya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang mengerti saat kau tidak mengerti. Jadi jangan mendebat-debat omongan ulama, jangan. Ulama itu adalah warathatul anbiya, penerus para nabi. Jadi kalau kurang ajar, ini kurang ajar pertama nih. Kurang ajar sama Habib, sama aulia, sama ulama. Aulia dan ulama dah. Kalau Habib kalau lu udah boleh kenyang. Sama aulia dan ulama kurang ajar. Aulia dan ulama muridnya aulia dan ulama, murid sahabat, murid nabi, nabi terima wahyu dari Allah. Jadi mulainya dari sini nih kayak tasbih, asal kepalanya pegang, buntutnya digerakin, gerak semua. Cuman kalau orang munafik memang goblok sih. Baca Quran suaranya enak bener. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Jamaah Allah. Kan dulu main Allah aja. Ayat lagi disembahin. Kalau yang baca munafik bagaimana? Makanya kata satu hadis apa ungkapan aulia, kam wa kam man atau qari'ul Quran wal Quran yal'anu.
Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Quran sedang melaknat dirinya. Dia lagi baca Quran tapi Quran lagi melaknat dia. Lah kalau ada kalimat la'natullah 'alal kadzibin, Allah melaknat orang tukang bohong. Ini bohong mulu. Sama juga nabokin muka kan. Pak, kalau nyelpet tuh begini tuh, batunya di sini nih, no. Begini, jangan begini. Paham ya? Jadi banyak orang sekarang dikasih ilmu oleh Allah, pinter baca kitab, tapi Allah mau usir dia dari halal rahmah. Wal'iyadzubillah. Jadi mari kita terus belajar, khususnya para habaib, biar rajin belajar. Supaya apa? Supaya membahagiakan kakeknya Rasulullah SAW. Kalau baca manaqib waliullah, ikutin. Oh, ini wali. Jadi wali sebab apa ya? Oh, ternyata kalau punya duit banyak sedekah mulu. Ikutin sedekahnya kalau memang punya duit. Oh, ternyata wali ini hormat sama kedua orang tua. Ikutin. Jadi jangan cuma dijadiin dongeng. Cerita wali ini jangan cuma dijadiin dongeng. Akhirnya pegel kepada tuh. Halu. Ah, orang karbit. Paham ya? Jadi udah, saya garis bawahi. Singkat cerita, singkat pembahasan. Peringatan maulid. Dikarang kitab maulid. Diadain peringatannya. Adalah demi kita selalu berhubungan kepada Nabi tidak putus. Dari kapan maulid adanya? Kalau yang model begini ini bid'ah nih. Yang model kayak kita bid'ah nih. Ada hadroh, ada bid'ah nih. Tapi hasanah. Jadi siapa yang melakukan maulid pertama? Nabi SAW. Dengan apa Nabi melakukan maulid? Dengan berpuasa di hari Senin. Begitu sahabat tanya, "Sumta ya Rasulullah, kau puasa?" Iya. Karena hari ini adalah hari kelahiranku. Jadi pelaksana maulid pertama adalah siapa? Ya, kurang ramai nyautnya nih. Pelaku pertama maulid siapa? Rasulullah. Itu Rasulullah, itu biar kencang. Jangan dinonton oleh. Sekali lagi dia nyebut Rasulullah males-malesan. Sebut Rasulullah biar kencang supaya munafik hilang dari hati. Insyaallah Allah terangkan hati kita. Guru-guru kita semua panjang umur dalam taala sehat. Orang-orang yang baik kepada kita insyaallah mudah-mudahan panjang umur dalam taala sehat. Orang-orang yang selama ini belum mendapatkan rezeki keselamatan biar Allah berikan taufik dan hidayah. Kalau memang taufik dan hidayah tidak menjadi hak mereka biar Allah yang urus. Kita, anak-anak istri kita, keturunan kita semua insyaallah tetap di jalur para aulia dan ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Habib Ahmad bin Sudah Antos. Mudah-mudahan menjadi oleh kita untuk kita bawa pulang untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atas itu sambutan dari guru kita yang akan disampaikan oleh Habib bin Sayyidul Habib Abdul Rahman As-Segaf. Kepada beliau kami persilakan. Ngaji bayaran, nggak kenal orang, jadi protokol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabi